Gimana ya caranya kita bisa mastiin kalau anak yang sekolah di kota besar sama yang di desa terpencil itu dapat kualitas pendidikan yang setara? Nah, ini pertanyaan penting banget buat negara kita yang super beragam, Indonesia. Dan hari ini kita bakal bedah jawabannya bareng-bareng. Coba deh, Anda bayangin sebentar. Satu sekolah di tengah kota metropolitan, satu lagi di pelosok daerah. Gurunya beda, fasilitasnya beda, murid-muridnya juga datang dari latar belakang yang beda-beda. Terus, apa dong yang bisa jadi jaminan kalau tujuan dan mutu pendidikan mereka itu sama? Ini dia pertanyaan besarnya. Keragaman kita, mulai dari budaya sampai geografi, itu jelas sebuah kekayaan. Tapi, kita juga harus jujur, ini bisa jadi tantangan besar. Tanpa adanya panduan yang jelas, keragaman ini justru beresiko bikin jurang kualitas pendidikan makin lebar. Jadi, solusinya apa dong? Nah, solusinya ada pada sebuah kompas, sebut saja kompas penunjuk arah. Inilah yang kita kenal sebagai Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP. Anggap saja ini pemandu arah buat pendidikan kita di seluruh Indonesia. Jadi, SNP itu apa sih sebenarnya? Secara gampangnya, ini adalah kriteria minimal. Kata kuncinya di sini, minimal. Artinya, semua sekolah di Indonesia nggak boleh ada di bawah standar ini. Tapi kalau mau melampauinya, wah, itu sangat dianjurkan. Jadi ini semacam jaring pengaman mutu pendidikan kita. Yang menarik itu analogi ini nih. SNP itu bukan cuma sekedar dokumen aturan yang kaku dan tebal. Bayangkan ini sebagai kompas yang dipegang bersama yang memastikan semua kapal alias semua sekolah bergerak ke arah tujuan yang sama, yaitu pendidikan yang makin berkualitas. Oke, sistem ini ternyata ditopang sama 8 pilar utama yang semuanya saling nyambung. Penasaran kan apa aja ke-8 standar itu? Yuk kita lihat. Ke-8 standar ini tuh kerjanya kayak satu ekosistem yang utuh. Nah, biar kita lebih gampang pahamnya, kita akan pecah 8 standar ini ke dalam 4 komponen utama. Jadi lebih kebayangkan? Jadi ini dia 4 komponen besarnya. Pertama, kita harus tahu tujuannya mau kemana. Kedua, gimana proses pembelajarannya buat mencapai tujuan itu. Ketiga, apa sumber daya yang dibutuhin. Dan terakhir, gimana tata kelolanya biar semuanya berjalan lancar. Logis banget kan urutannya? Kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental. Tujuannya apa? Sebenarnya, apa sih yang mau kita capai dari pendidikan? Nah, jawabannya ada di standar kompetensi lulusan. Ini tuh ibarat bintang penunjuk arah. Jadi acuan utama buat semua standar yang lain. Jadi, lulusan yang kita mau itu kayak gimana? Ternyata bukan cuma pinter akademik, tapi paket komplit sebagai manusia. Ada 8 dimensi di sini. Mulai dari keimanan, jadi warga negara yang baik, bisa mikir kritis, kreatif, jago kolaborasi, mandiri, sehat, sampai komunikasinya juga bagus. Holistik banget. Oke, tujuannya udah jelas nih. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita sampai ke sana? Disinilah komponen kedua, yaitu pembelajaran, masuk. Ini semua tentang gimana caranya, proses belajar mengajar itu kita jalankan biar efektif dan bermutu. Di dalam komponen ini, ada 3 standar penting. Standar isi, itu menjawab apa sih yang harus diajarkan. Standar proses menjawab gimana cara ngajarin yang benar. Dan standar penilaian menjawab seberapa jauh murid paham. 3 serangkai ini, inilah jantung dari proses pendidikan di kelas. Nah, ngomongin soal penilaian, ada 2 jenis yang utama. Penilaian formatif itu ibarat check-up rutin selama proses belajar. Gunanya buat lihat progres, dan kalau ada hambatan, bisa cepat diatasi. Kalau sumatif, itu kayak ujian akhir buat nentuin kelulusan. Dua-duanya sama pentingnya loh. Tentu aja, proses pembelajaran yang hebat itu butuh dukungan, butuh amunisi. Nah, inilah komponen ketiga. Sumber daya. Anggap aja ini sebagai bahan bakar dan mesin yang bikin sistem pendidikan kita bisa ngebut secara optimal. Kalau ngomongin sumber daya manusia, ini bukan cuma soal guru loh. Seperti yang bisa kita lihat, ini tuh sebuah ekosistem. Ada kepala sekolah, pengawas, sampai tenaga administrasi. Semuanya punya peran yang sangat penting buat mendukung murid. Selain orang-orangnya, ada juga standar buat fasilitas fisik. Misalnya, gedung sekolah yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan tentunya ada standar pembiayaan yang mastiin sekolah itu punya dana yang cukup buat jalan dan terus berkembang. Oke, kita udah punya tujuan, proses belajar dan sumber dayanya. Komponen terakhir, yang keempat, adalah tata kelola. Kalau diibaratkan orkestra, inilah sang dirijennya. Dia yang mengatur semua komponen lain biar mainnya harmonis dan bisa menghasilkan musik yang indah, alias mencapai tujuan pendidikan kita. Kunci dari tata kelola yang bagus di zaman sekarang itu satu kata, kolaborasi.
Udah bukan zamannya lagi kepala sekolah kerja sendirian. Prinsipnya itu manajemen berbasis sekolah yang partisipatif, yang libatin semua pihak, guru, murid, orang tua, bahkan masyarakat sekitar. Karena sekolah itu milik kita bersama. Jadi setelah kita bedah keempat komponen tadi, kita jadi bisa lihat gambaran besarnya kan? SNMP ini adalah sebuah sistem yang dirancang secara utuh dan terintegrasi. Tujuannya cuma satu, membawa pendidikan Indonesia ke level yang lebih baik lagi. Jadi inti dari semua ini sebetulnya adalah dengan adanya SNP sebagai pegangan bersama, keragaman kondisi di seluruh Indonesia itu bukan lagi jadi sumber kesenjangan. Justru sebaliknya, itu jadi kekuatan. Tiap daerah bisa berinovasi sesuai konteksnya, tapi tetap dalam koridor mutu yang sama. Nah, ini adalah ajakan buat kita semua ya, terutama yang terlibat langsung di dunia pendidikan. Yuk kita sama-sama pahami SNP ini lebih dalam, dan yang paling penting pakai ini sebagai acuan buat perbaikan. Kuncinya ada dua, konsisten dan kolaboratif. Dan sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung sebentar dengan satu pertanyaan ini. Coba deh, perhatikan sekolah-sekolah di sekitar Anda. Kira-kira, apakah mereka udah bergerak sesuai arah kompas SNP ini? Memahami ini adalah langkah awal kita bareng-bareng buat mastiin setiap anak Indonesia dapat hak mereka, yaitu pendidikan yang berkualitas.